konteksnya untuk jemaat, urapan itu tidak tinggal dalam gereja itu. Selesai. Nah kalau begitu capek saudara. Lama-lama malah orang-orang itu memanfaatkan hamba-hamba Tuhan begini, diundang ke gerejanya supaya jemaatnya diajari memberi, supaya kasnya tambah gede, supaya dapat duit banyak. Ini itu aja, itu kan curang namanya. Anak saya paling itu bilang, culang itu. Culang saudara, curang namanya. Jadi lama-lama ngerti, oh dimanfaatkan sebetulnya. Nah, disitulah sebetulnya sampai di mana keberaniannya. Makanya saya dengan John ya, pada waktu itu dia nggak minta uang, saudara. Dia sama sekali tidak ngomong uang dengan saya. Tapi saya ngomong langsung, saya berkata, nanti ya persembahan malam semua kasihkan ministrimu. Terakhir saya bilang, wah ini repot nih, hitung-hitungan gini nggak enak. Semua tak kasih ini. Dia terakhir nggak mau. Bahkan sebetulnya tiket itu mau tak bayar semua. Dia bilang, sudah tiket nggak usah lah, ini nggak usah. Dia bilang, sudah aku kenal kamu sekarang. Nah kadang-kadang saudara ketemu orang begitu ya, tanpa Anda sadar. Kadang-kadang orang itu pengen lihat tuh hati kita seperti apa. Tapi dia kan ngalami ditipu orang tuh luar biasa, saudara. Pendeta nipu itu banyak sekali. Dari omongan pertama sampai kenyataan terakhir itu nggak sama. Dulu kalau ngomong, oh ya nggak apa-apa nanti ini persembahan untuk ministrimu. Begitu lihat nolnya berjajar pulau-pulau itu saudara. Dari Sabang sampai Merauke kalau belum bubar itu, waduh saudara. Langsung berubah pikiran. Wah sayang ya, kasihkan semua ya. Mulai ngomong. Loh, tadinya ngomongnya gimana? Ya tetapi, nah. Dan kalau Anda mulai komplain soal begitu, Anda akan disetujui banyak orang. Ya betul, jangan dong, masa kasihkan semua. Saya bilang bodoh orang seperti itu. Saya membuktikan sendiri, waktu kami ngalami seperti itu saudara. Kami gereja diberkati. Jemaat diberkati, itu persembahan jemaat yang membuat mereka diberkati naik luar biasa. Kalau mereka memberi sekali terus mereka miskin, hanya sekali tok itu mereka naik persembahannya. Tapi kalau dari waktu ke waktu terus, Anda tahu mereka diberkati itu saudara. Dari jumlah perpuluhan yang mereka kembalikan ke Tuhan, Anda tahu mereka diberkati. Tangkap saudara. Dan kita gembala kan senang. Siapa gembala yang senang lihat jemaatnya melarat semua. Tiap hari ngantri konseling. Pak, anak saya tidak punya uang untuk bayar sekolah. Berita saya berdoa ya Bu ya. Terus keluarin duit. Ini 10.000 buat Ibu. Pak, bapaknya anak-anak sakit. Pak, tidak punya uang untuk ke dokter. Tak doain Pak, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh belum? Belum katanya. Ini duit untuk berobat ke dokter. Datang lagi diantri. Jemaatnya kayak antri beras. Mau saudara? Saya berkata nggak ada gembala yang happy dengan punya jemaat begitu. Ya, semua kita ingin lihat domba-domba dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Itu kan kebahagiaan seorang gembala. Seperti seorang ayah lah. Mana ada ayah yang bahagia lihat anaknya. Wah anakku jadi pengemis tuh. Hebat. Mana ada saudara? Nggak ada. Saya tidak. Kalau kita normal aja lah saudara. Nggak usah terlalu rohani. Itu kerinduan setiap kita. Tapi lihat ini yang caranya. Breakthrough-nya yang berat. Makanya saya berani berkata, saya terus terang berkata pada saudara. Saya mengerti betul. John Evans ini sebetulnya sudah 12 tahun itu nggak bisa masuk Indonesia. Dia kena fitnah habis-habisan. Waduh, ngeri sekali fitnahnya. Dan kemudian ketika 2 tahun lalu saya ketemu Pastor Konghi. Ngobrol, dia berkata, bulan depan ini John akan khotbah di gerejaku. Kamu mau nggak ngundang dia? Wah saya mau sekali dong. Terus dia cerita siapa John Evans ini. Konghi ini ngundang dia setiap tahun minimal sekali ngundang dia. Dan dia berkata setiap kali dia datang membawa gereja itu dalam level berikutnya. Ke level berikutnya, ke level berikutnya. Dan kemudian dari situ saya terbang ke Singapura. Terus rupanya sudah diinfo oleh Konghi. Jadi dia waktu khotbah di mimbar dia lihat saya, dia sebut nama saya, dia panggil nama saya begitu dan dia terus setelah itu kami dia aturkan makan siang sama-sama. Ngobrol, dia cerita apa yang terjadi. Saya bilang begini, saya nggak dengar apa-apa tentang ceritamu. Saya ini bersyukur. Saya itu hamba Tuhan yang selalu ketinggalan berita-berita negatif tentang orang lain, saudara. Waduh, saya bersyukur, benar-benar.
Pak, dengar ini enggak? Enggak tuh. Jadi saya selalu terlambat dengarnya. Kira-kira sudah lewat sekian bulan, sekian tahun, baru dengar. Oh begitu toh, tapi terlambat saudara. Dan saya syukuri, puji Tuhan untuk itu. Kalau Anda terlalu cepat dengar berita negatif, telingamu ada yang korslet di dalam saudara. Harus dibetulkan supaya dengar yang dari Tuhan. Amen. Semua berita negatif tidak membangun kita apa-apa. Yang dari Tuhan yang membangun manusia roh kita. Saya bilang, Brother John, saya nggak dengar apa-apa soal kamu. Dan saya rasa aku tidak peduli orang ngomong apa. Aku sudah ikuti kamu seminar 3 hari. Aku berkata, kami gereja butuh kamu. Please come. Dia bilang, oke, nanti saya akan atur. Nggak lama kemudian, dia atur ministrinya. Akhirnya datang ke Semarang. Saudara tahu, waduh, itu ngeri sekali yang kami terima. Jemaat, saya rasa kasihan jemaat kami. Diteror orang dari luar kota. Telepon, ini bahaya loh, ini ngambilin duit. Saya berkata, ini orang kok bisa gitu ya cara mikirnya. Itu terus proses itu ya saudara. Sampai dia pulang, telepon terus orang. Jemaat ditelepon. Tapi yang tidak bisa mereka pungkiri adalah waktu John ngajar. Kalau Anda lihat videonya, saya harap November nanti Anda bisa hadir. Itu flat sekali, datar. Cara ngomongnya datar, tanpa emosi, tanpa teriak-teriak. Begitu persembahan, waduh. Dari balkon sampai dilempar uang. Dari aksesnya terima nih uang nih. Ya, bayangin. Dan saya nguji hati saya. Saya ngeliat begini apa yang jadi reaksi saya. Saya bersyukur Allah beri kemurahan yang luar biasa. Saya bilang, aku mau taburin tempatnya dia. Waduh, Anda tidak usah tahu jumlahnya lah, nanti pingsan. Pingsan. Tapi saya beritahu Allah luar biasa. Nanti saya ajari prinsip soal nabur. Tapi ini yang terjadi. Jadi breakthrough yang saya alami ini bagian kedua nih. Jadi breakthrough itu membawa pada level yang lebih tinggi lagi. Jadi Anda tidak hanya diajar hal kecil, mulai main bergerak di hal yang besar, di angka yang besar. Dan Anda dengan bebas sekali bisa seperti itu. Jadi saya berkata, luar biasa ya, luar biasa. Saya ngomong apa adanya karena Anda sedang belajar di sini. Saudara, Anda bergerak di level imanmu, ya. Uang itu nanti kelak buat saudara, bukan karena kesombongan ya, tapi karena Anda sudah sampai di level iman tertentu. Di level itu jumlah tertentu sudah jadi barang mainan buat saudara. Tanda petik ya. Anda sadar ini milik Tuhan, tapi Anda tidak akan kaget, wow, kagum, enggak. Reaksimu biasa. Anda punya kebutuhan apapun tertentu, di level imanmu, Anda bisa begitu nikmat, santainya luar biasa. Saya ini sampai heran. Kadang-kadang saya ini neliti sendiri, kok reaksi saya bisa begini ya. Nanti dibawa, kalau Anda sudah mulai diajari Tuhan ya, nanti level berapa juta, 5 juta, 3 juta buat Anda itu. Oh ya, Anda pendetanya, Pak, minggu depan butuh 3 juta Pak, gak ada uang. Begitu levelmu sampai di situ, Anda ya gitu aja. Anda cuma ngukur di sini, jadilah, beres. Itu bisa. Anda bergerak lagi puluhan juta, ratusan juta. Itu kalau Anda butuh, Anda tinggal jadilah, jadi beres. Anda enggak usah, Tuhan, dalam nama Yesus aku minta nih duit datang. Ada. Anda bisa begitu tenang seperti nggak ada apa-apa. Itu karena main di level iman yang sudah memadai. Itu bisa begitu. Dan itu bergaul dengan yang beginian bisa ngeri. Wah, jantung bisa sport jantung betul. Saudara. Tapi kalau Anda yang ngalami sendiri, Anda tahu kan, oke, ini Tuhan mau gini. Anda ngerti betul. Itu bisa discern, bisa membedakan dengan begitu akurat sekali. Anda bisa berkata, dan tangkap saudara. Itu ada ukuran iman, the measure of faith. Ukuran iman. Nah itu berkembang. Ngerti ya? Jadi kita mesti mau diajari Tuhan sampai berkembang. Nanti gampang sekali. Begitu gampang. Tapi Anda tidak dengan gampangan pakai uang Tuhan. Enggak. Anda ngerti mana yang Tuhan mau, mana yang tidak. Tapi begitu Anda punya kebutuhan. Gitu ya. Anda ngerti. Bisa. Tidak ngerti dari mana sumbernya. Anda bisa bilang, bisa. Dan mesti bisa. Karena semua itu iman aja. Masalah iman. Saudara. Ya. Jadi pada waktu dia datang, saya bilang, dan dia baik, perhiasan ditinggal dia. Itu berlian banyak sekali. Ditinggal, dia berkata gini, Pastor sebagian jual aja.
Dan untuk berkati gereja, yang sebagian tolong dibagikan ke hamba-hamba Tuhan. Gitu. Jadi dia bilang bagikan ke hamba. Jadi yang Anda bawa itu sebagian dari sejak Jora Avans ini. Berikan, sebagian berikan. Nah, pada waktu itu terjadi banyak telepon yang masuk. Saya berkata dengan jemaat, jangan dibuat kita jadi lemah. Ya, kalau sampai Anda tidak nuai, rugimu sendiri. Jangan dengerin orang bicara. Lihat buahnya. Nah, mereka yang dengar omongan ini, lihat buahnya luar biasa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada hari terakhir, itu dibuat pengurapan. Sampai sekarang saya ikuti cara dia mendoakan pengurapan ketika seminar soal ini. Karena itu luar biasa. Ingat, Tuhan yang memberikan kita the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan itu power, kuasa. Anda perlu kuasa loh untuk dapat duit itu Anda perlu kuasa. Ingat, kita ini orang rohani. Kita bukan orang jasmani. Semua itu Tuhan. Nah, dia ngomong sama saya gini. Saya minta sediain minyak urapan. Itu hari libur pada waktu itu. Dan toko tutup semua. Saya minta minyak. Biasanya kita pakai baby oil. Saya sediakan baby oil, saudara. Baby oil. Kan biasanya kalau urapan kan sedikit di sini. Dia bilang gini. Dia ketawa, dia bilang, Pastor, dia bilang, kita bicara more than enough. Kita bicara soal abundant, kelimpahan. Ini baby oil tidak mencerminkan kelimpahan. Ada beberapa hamba Tuhan mau pulang duluan, minta diurapi. Dia bilang, nah yang mau pulang duluan, boleh pakai baby oil aja katanya. Tapi untuk yang lain, please, aku minta 2 liter minyak zaitun. Kakak istri saya itu jual alat-alat kecantikan, dia jual juga minyak zaitun. Jadi istri saya naik mobil, tarik, suruh buka tokonya, dia ambil minyaknya. Lalu kemudian dia ambil handuk hotel, saudara. Saya nggak tahu dia pakai t-shirt, saya baru ngerti itu karena itu berat. Terus dia ngomong sama saya, tolong kamu pegangi. Anda megangi itu ya saudara, minyak zaitun seliter 2 jam. Itu kalau Anda tidak gemeter gini itu, itu tangan pegel semua saudara. Megangi begini. Terus dia bilang, ini urapan untuk pengusaha, para pengusaha wira swasta maju ke depan. Terus mereka maju, didoakan, dilayani, diurapi dengan minyak tangan mereka. Begitu selesai, itu kan di bawah dikasih handuk semua. Terus dia bilang, ini nanti handuk jangan dibuang, kumpulkan. Terus bagi untuk para pengusaha. Jadi nanti, kapan ya, 2 minggu lagi, saya akan kumpulkan teman-teman yang wira swasta, yang bisnismen di gereja, mau tak bagiin potongan handuk-handuknya itu, saudara. Ditagih terus itu jemaat, ingat, Pak, mana handuk saya? Oh sebentar, tak potongin dulu. Ya, itu bukan untuk jimat, tapi itu adalah dia percaya urapan Tuhan ada. Jadi itu dipakai itu sembahyang. Nah ini yang terjadi, saudara. Pada waktu itu dia buat selesai terus dia panggil saya sama istri saya, direndam tangan kami, diurapi, terus gantian Ibu Indri dipanggil. Nah, Ibu Indri dipanggil, terus dia ngomong gini, kamu harus tunduk sama pendetamu ini. Kalau selama kamu tunduk dengan pendetamu, urapanmu tetap ada. Kamu tidak tunduk, urapan hilang. Ngerti? Ngerti. Oh iya, serius tanya Bu Indri. Bu Indri, tunduknya hilang, urapan hilang, saudara. Ya, mau apa aja lah, boleh, saudara. Pokoknya tidak tunduk, urapan hilang, saudara. Itu aja, beres. Disaksikan yang lain, jangan ikut, dengar. Saya nggak ngarang-ngarang, ada videonya loh, saudara. Pokoknya itu sampai nanti selesai itu di ruang tamu kami diomongin lagi. Sudah jelas tadi ya, begitu tidak tunduk, hilang urapannya. Itu sudah diomongin berkali-kali, jadi seumur hidupnya tidak akan pernah lupa. Kecuali mau urapannya hilang, saudara. Jadi itu sudah didoa. Saya yang suruh doain Bu Indi, terus itu handuk dipotong 2. Saya diberi separuh, Bu Indi kasih separuh. Terus dia bilang, ini kan handuk buat ngelap tangan kami dan tangan dia. Kalau kamu mengalami kesulitan apapun, kamu sembahyang, kamu angkat handuk ini di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, nanti Tuhan ingat perjanjian kita hari ini. Ini orang berani sekali, saudara. Tuhan akan ingat yang kita buat hari ini. Ada perjanjian dan iman kita disatukan. Dan Tuhan akan berkati kamu secara keuangan. Sampai hari ini belum pernah saya angkat handuk itu. Karena Tuhan tetap Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Nah, saya bukan ngomong anduknya.
Gitu. Itu baru ngomong anduk saya rontok tuh. Ini terakhir nih jemaat yang ngomong gini, Pak, ya aja Bapak ini naik BMW wong dapat anduk. Nah saya anduknya mana? Ya ntar perlu dipotong-potong, saya berkata begitu. Jadi ntar saya akan buat 2 minggu lagi. Tapi John berkata, khususkan untuk jemaat aja. Supaya kalau orang luar nanti menimbulkan masalah. Anda ingat pakaian Paulus dan bahkan sapu tangannya juga dipakai untuk mengurapi. Dan ada urapan Tuhan yang membuat iblis juga lari. Dia berkata, ini simpan di tempat itu. Saya tidak taruh di lemari kaca, saya kasih dupa, enggak saudara. Saya simpan biasa, tidak seperti yang lain, tapi saya simpan di tempat tertentu. Tapi saya berkata, saya menghargai apa yang dia beri. Dan saya berkata, dari cara itu, breakthrough yang saya alami, terobosan yang saya alami itu, membuat gereja mengalami terobosan. Ngerti ya? Itu akhirnya membuat seluruh structure kita berpikir, structure gereja, cara kita memberi, semuanya berubah. Semuanya beda. Seperti yang Tuhan inginkan. Tapi harus dimulai dari breakthrough terobosan pada para pemimpinnya. Kelak kalau Anda jadi pemimpin gereja, saya berdoa, saudara harus jadi seorang yang punya mentalitas seorang petani yang kuat dalam hidupmu. Sebab kalau hukum tabur tuai tidak Anda kerjakan dalam hidupmu, engkau tidak pernah bisa masuk ke promised land provision. Penyediaan yang Allah berikan di tanah Kanaan. Bahkan saya berkata, saudara sebagai hamba Tuhan harus jadi salah seorang pemberi penabur yang terbaik di tempat masing-masing. Kelak di tempat di mana Anda ditempatkan Tuhan, jadilah penabur, salah satu penabur yang paling baik. Saya nggak berkata soal jumlah, tapi Allah melihat seberapa sebetulnya sacrifice korban kita kepada Dia. Nah kalau Anda bisa nikmati itu saudara sekalian, Anda akan mengalami hal yang luar biasa. Nanti kalau Anda kemanapun Anda ngomong seperti ini berani sekali. Bukan karena kesombongan kita. Tapi karena kita dimerdekakan oleh Tuhan. Nah karena kita merdeka kita bisa bicara terbuka seperti ini tanpa terganggu oleh tuduhan apapun. Karena kita jadi pelaku firman. Nah kalau ini diterapkan hasilnya luar biasa. Ajaib, luar biasa. Dan itu bagian-bagian yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ajaib, saudara. Nah, saya akhirnya kenal dekat dengan John Avancini ini ya. Terus saya berkata begini, wah itu tuduhan itu bohong lah. Ketika saya makin dekat kenal dia, saya bilang, ini bukan orang yang suka ambil uang dengan cara begitu. Sebab saya ngerti akhirnya dia itu orang yang seperti saya, digaji oleh persekutuan atau yayasan yang dia ada. Bahkan lebih ekstrim. Kadang-kadang saya ini pelayanan pribadi, orang memberi saya pribadi masih bisa. Dia itu enggak, saudara. Apa yang dia dapat itu semua masuk nanti diatur. Lah boardnya dia punya board yang nentuin gajinya dia. Itu Robert Leharden masuk di situ, Kong Hee masuk di situ, plus beberapa gembala senior. Itu namanya masuk untuk nentuin gajinya dia setiap tahun dievaluasi. Oleh para pendeta ini berapa cocoknya buat dia. Terus yang kedua dia pakai semacam konsultan Kristen. Ini anak dari seorang hamba Tuhan yang jadi konsultan Kristen. Jadi mereka ini yang ngecek semua pajaknya, semua diatur sama dia supaya clean bersih. Lalu kemudian orang ini yang memberikan perkiraan kamu ini cocoknya gajinya sekian. Lalu ditambah dengan rapat dari para hamba Tuhan ini nentuin gajinya dia. Ngerti saudara? Kalau saudara ngerti dapurnya begitu, saya berkata, waduh tuduhan itu menyakitkan sekali. Dan akibat tuduhan itu 12 tahun dia nggak bisa masuk ke Indonesia. Sampai sekarang saya tahu masih banyak hamba Tuhan yang siap melihat dia. Tapi saya berkata, at least saya lebih dekat lah dibandingkan teman-teman yang siap itu. Untuk mengenal dia secara pribadi. Dan saya berkata bahwa dia orang yang tulus di hadapan Tuhan. Message-nya memang membawa dampak yang kontroversi sekali. Tapi saya berkata, kami mengalami breakthrough terobosan yang luar biasa. Ingat, Injil itu mahal sekali, costly. Mahal sekali. Kalau Anda mulai misalnya gerak soal misi aja seperti yang kami alami. Tiap bulan itu berapa ribu dolar harus keluar, saudara. Satu keluarga di Palau itu hidup dari US dollar. Dan mereka semua barangnya import dari Amerika. Palau itu kota negara mahal, saudara. Kalau kami kirim orang ke sana, itu lebih dari 1.000 US dollar tiap bulan minimal untuk satu keluarga. Itu sudah mepet sekali. Semua diperhitungkan mereka nggak bisa ngapa-ngapain.
nggak bisa naik mobil sendiri, nggak bisa, semua serba mepet. Itu lebih dari $1.000. Nah kalau dolar katakanlah 9.000 seperti sekarang ini, itu minimal untuk satu misi aja ke Palau, itu tiap bulan 10 juta. Betul nggak kira-kira ya? Karena 1.000 sekian itu kan 10 juta. India, lalu belum yang di Vietnam, Suluh, itu juga mesti kita kirim US dollar. Kamboja itu pakai US dollar. Uang Kamboja itu nggak laku. Jadi kita kirim orang itu dengan US dollar. Dan itu, waduh, costly sekali. Kita akan kirim orang ke Laos, doa. Prayer walk di Laos beberapa minggu. Dan ke Thailand, ke Pattaya. Kita tahu banyak pelacur anak-anak di situ. Dan kalau mau dilayani, mesti nembus sampai ke tempat mereka tinggal. Tapi mafia di sana begitu kuat. Pemerintah nggak berdaya. Hanya dokter medis yang boleh masuk ke sana. Dokter teologi tidak boleh, saudara. Dokter medis yang boleh masuk ke sana. Jadi kalau mau melayani mereka, kirim dokter ke sana. Tapi Anda tahu itu tempat untuk wisata. Semua costly, mahal sekali di sana. Jadi Injil itu mahal sekali. Tapi dengar baik-baik. Injil harus diberitakan. Tujuan kita bukan, gereja ini bukan tempat cari uang. Tapi gereja adalah agent Tuhan. Satu-satunya agent Tuhan. Jadi memberita kabar baik. Dan itu mahal sekali. Kalau kita bisa nikmati hidup dalam berkat Tuhan, itu baik sekali. Karena memang dibutuhkan itu. Ingat perkataan Yohanes kepada Gaius. Mereka tidak bisa menerima apapun dari orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau mereka pergi memberitakan Injil, dana yang mereka butuhkan itu dari mereka yang kenal dengan Tuhan Yesus. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kalau Anda diberkati, itu wajar. Apa boleh buat? Kalau Anda hidup sebagai seorang petaninya Tuhan yang luar biasa. Amen. Nah kalau ininya nggak ada, Anda masih hitung-hitungan, kikirnya luar biasa, forget it. Kalau Anda mau menikmati roti dan air dan tidak mau susu dan madu, ya silahkan. Kalau saya berkata saya harus pilih, saya berkata saya pilih jadi petani yang baik. Dan saya berkata saya akan nikmati apa yang baik dari Tuhan. Nah, sekarang saya ingin teruskan lagi. Kenapa kita harus berpikir positif tentang menabur, menuai ini jadi keharusan buat kita? Kalau Anda baca di Alkitab, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menggunakan hukumnya petani dalam mengerjakan apapun sebetulnya. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh. Mari silahkan dibaca Yeremia 31 ayat 27. Kata benih itu mengkonotasikan dia seorang petani, bukan peternak. Ya, ini konotasinya adalah dia seorang petani. Ayub pasal 4 ayat yang ke-8. Silahkan dibaca. Dan menabur. Ini konotasi untuk seorang petani. Ya, lihat berkali-kali kalau kita baca di Alkitab, dia menggunakan istilah-istilah petani. Amos 9 ayat 13. Silahkan penabur benih. Sekali lagi ini konotasi untuk seorang petani. Masih lihat lagi Markus 4 ayat 26 sampai 32. Hal kerajaan surga seperti apa? Markus pasal 4 ayat 26 sampai 32. Silahkan. Dua perumpamaan tadi konotasi seorang petani. Kerajaan surga seperti seorang menabur benih. Kerajaan surga seperti biji sesawi. Semua itu adalah istilah yang dipakai oleh seorang petani. Karena Tuhan kita juga punya cara kerja dan mentalitas sebagai seorang petani. Saya berikan contoh lagi. Coba lihat Yohanes 12 ayat 20 sampai 24. Kasih seorang petani. Jika biji gandum tidak mati, tetap satu. Kalau dia ditaburkan, dia mati akan berbuah banyak. Nah, lihat lagi, let's see, 1 Korintus 9 ayat 11. Sebagai pekerjaan seorang petani. Nah, hukum ini, hukum yang penting, saudara. Bagaimanapun kita harus memperhatikan hukum ini. Bukan hanya soal keuangan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, hukum menabur, menuai itu merupakan hukum yang terus ada. Lihat Kejadian pasal 8 ayat 22. Anda perhatikan. Tak akan berhenti-berhenti, musim apa? Teruskan. Kataan Tuhan, ini ketetapan Tuhan. Selama bumi masih ada, tak akan henti-hentinya orang itu menabur dan menuai. Jadi kalau kita ngerti hukum ini, maka selama bumi masih ada, kita harus menjadikan diri kita sebagai seorang petani yang baik.
Dan petani yang baik adalah petani yang tahu apa itu menabur dan tahu bagaimana cara menuainya. Nah, sekarang saya ingin bicara soal taburan, Anda perhatikan baik-baik. Hal yang pertama yang kita harus mengerti adalah bahwa tuaian yang diharapkan itu menentukan jenis dari jumlah dan jumlah benih yang ditabur. Lihat Kejadian pasal 1 ayat 11 dan 12. Silahkan dibaca. Fruit tree yielding fruit after his kind. Pohon buah-buahan itu menghasilkan buah yang sejenis. Ngerti ya? Jadi kalau ini pohon durian, buahnya apa? Durian. Kalau pohon mangga, buahnya mangga. Jadi buahnya itu sejenis. Nggak ada satu pohon yang kiri durian, yang kanan mangga, yang atas rambutan. Nggak ada. Setiap pohon itu masing-masing. Dan bijinya itu juga masing-masing. Nah, dengar baik-baik saudara. Jadi kalau Anda itu ingin mangga, ya tanam biji mangga. Kalau Anda ingin salak, ya tanam biji salak. Anda ingin durian, tanam biji durian. Nah, saya beri contoh begini ya, tidak usah dibaca lah, karena terlalu panjang sekali. Atau besok kita bisa baca, tapi saya mau ceritakan begini. Anda tahu Yakobus mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta hujan, maka Allah memberikan apa? Hujan. Nah, saya mau beritahu saudara, itu proses doanya dia, bukan hanya doa yang berhenti sepotong berdoa aja. Kalau orang ngajar begini, oh dia doa sungguh-sungguh sehingga hujan turun. Betul, tapi sebagian. Kalau Anda baca dalam kisahnya, waktu dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal itu ya, di Gunung Karmel, perhatikan ketika dia suruh dulu para nabi Baal untuk berupaya supaya Dewa Baal memberikan hujan. Ternyata mereka gagal. Sampai kesurupan, kerasukan, mereka gagal. Tiba gilirannya Elia. Dia bangun mezbah, dia taruhkan korbannya, dan jangan lupa, dia berikan apa? Air, saudara. Nah, Anda harus bayangkan ya, 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Barang paling berharga itu apa? Air, saudara. Dia taburkan air, sampai Alkitab berkata, itu pada paritnya sampai meluap. Tanah yang sudah 3,5 tahun tidak dapat embun atau hujan, itu kering sekali. Dan kemampuannya menghisap air itu besar. Ya kan? Artinya titik jenuhnya terhadap air kan masih jauh sekali. Dibutuhkan air begitu banyak. Barang yang paling langka, yang paling dibutuhkan mereka, justru yang dipersembahkan sebetulnya. Nah, perhatikan, ketika Allah menjawab dengan mengirimkan api, Alkitab berkata disambarnya korban itu, dan air pun itu dia apa? Jilatnya sampai kering, saudara. Jadi Allah terima korban bakaran dari Elia dengan api dari Tuhan, tapi Allah juga terima korban apa? Air dari Elia. Yang paling berharga, yang paling langka yang mereka punya, itu mereka berikan. Ketika Elia berdoa sungguh-sungguh, kenapa dia yakin ketika lihat awan sebesar telapak tangan itu timbul dari laut dan dia berkata, hujan lebat sekarang. Kenapa dia begitu yakin dengan doanya? Sebab dia tahu dia sudah menabur, pasti dia akan menuai. Dia nabur air, dia pasti nuai air. Nuai nggak Israel, saudara? Nuai. Dalam waktu singkat, hujan begitu lebat di seluruh Israel. Pertama kali selama 3,5 tahun. Dan saya yakin bukan hanya doa saja, tapi doa dan taburan air dalam hidupnya. Seperti Kornelius kan? Doamu didengar oleh Allah dan korbanmu diingatkan di hadapannya. Lihat, kalau Allah bicara soal harta, bicara soal uang, bukan hanya soal harta dan uang. Itu menyangkut keseluruhan hidup kita. Kalau Elia itu nabi yang pengecut dan tidak punya iman, waduh ini air sayang diberikan. Ditumpahkan sampai limpah. Saya nggak tahu itu butuh berapa banyak, berapa liter air dia buang begitu di mata orang Israel. Orang berkata, gila Elia ini. Ini barang begitu langka. Dibuang begitu saja. Sungai Kerit sudah kering.
Sekarang dia buang air begitu rupa. Dia berkata, ini gila ini Elia. Tapi orang ini ngerti selama bumi masih ada, tidak pernah henti-hentinya musim apa? Menabur dan menuai. Yang Anda ingin tuai, itu yang Anda mesti tabur dalam hidupmu, saudara. Nggak ada lain. Dan kalau ini dimengerti oleh orang Kristen, luar biasa. Saya terus terang pernah cerita pada saudara. Ketika George E. datang pertama kali di gereja, saya ngomong dengan dia, Pastor E, kenapa ya? Kita ini secara keuangan baik lah sekarang. Sekarang jauh lebih baik. Dulu sudah mulai baik, saudara. Ya untuk kebutuhan dulu sudah baik sekali. Tapi secara jiwa-jiwa pertumbuhannya kok lemah sekali. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak pakai imanmu soal uang? Kamu pakai untuk pertumbuhan jiwa-jiwa. Saya gumulkan itu mungkin setahun lebih, hampir 2 tahun. Untuk bisa memahami itu, saudara. Dan itu bukan pemahaman manusia. Harus Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita. Akhirnya saya ngajar di sekolah Alkitab di Trivandrum di India Selatan waktu itu. Hari terakhir sebelum besok saya pulang, saya di hotel kan sendirian. Saya sembahyang dengan Tuhan. Terus itu tiba-tiba terngiang perkataan hamba Tuhan ini. Kenapa nggak pakai imanmu soal uang, dipakai untuk pertumbuhan gereja? Terus saya bertanya, Tuhan, imanku soal uang itu iman apa sih? Dia berkata, imanmu soal uang adalah kamu selalu memberi di dalam ketaatan. Nabur nuai kan, saudara? Saya langsung lompat, saya berkata, ngerti ya. Kalau aku berkati orang lain supaya mereka dapat jiwa-jiwa. Kalau aku tabur orang-orang terbaikku untuk jiwa-jiwa di tempat lain. Maka aku akan nuai di Semarang. Jadi Suluh itu benih kami, saudara. Tak tabur di Vietnam, tabur di Kamboja, tabur di Palau, kirim orang berkali-kali ke India, kirim duit ke sana. Dan begitu kami lakukan pekerjaan misi, Allah berkata, kamu nuai. Dan kami tuai jiwa-jiwa sampai dengan hari ini. Amen, saudara. Jadi yang Anda ingin tuai, itu yang mesti jenis yang sama yang Anda ingin tabur. Simpel kan, saudara? Nah, sekarang lihat pada pasal pertama, ayat 29. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-29. Silakan. Yang berbiji, Anda garis bawah itu. Karena di ayat yang ke-11 dan 12 juga disebut tentang buah yang berbiji. Lalu pada ayat 29 ditegaskan bahwa buah yang berbiji itu menjadi apa? Makananmu. Nah, dengar baik-baik, saudara. Saya terus terang pernah menggumulkan kenapa Tuhan begitu boros pakai ayat menyebutkan buah yang berbiji dalam satu pasal sampai butuh 3 ayat. Kenapa nggak diganti dengan ayat Allah memberkati, Allah mengurapi, itu kan lebih enak buat kita ya. Tapi buah yang berbiji, coba ada yang enggak? Yang selama ini Anda nyoret ayat itu. Wah, ini rema nih, buah yang berbiji gitu. Nggak ada kan, saudara? Lewat, biasanya lewat. Satu hari Tuhan buka mata rohani saya. Dan dia berkata, kamu harus ngerti satu hal ini. Kenapa aku sampai katakan berkali-kali buah yang berbiji, pada ayat 29 dikatakan itu jadi makananmu. Dia berkata begini, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita, di dalamnya ada daya multiplikasi atau pelipat gandaan. Saya mau ulang lagi. Segala sesuatu yang Allah berikan dalam hidup kita, di dalamnya ada daya, kekuatan untuk multiplikasi atau pelipat gandaan. Di mana daya multiplikasinya? Yaitu pada bijinya. Nah, saya berikan contoh begini. Ini saya suka pakai ilustrasi begini. Misalnya Anda ini terima akan dari tetanggamu sebuah mangga, ya, mangga aromanis. Lalu Anda berkata, wah, ini adalah buah sulung. Seumur hidup belum pernah dapat buah mangga, dapat cuma 1, ini buah sulung. Aku persembahkan ke Tuhan. Lalu Anda ingat pendetamu, datanglah Anda ke gembala, saudara. Berkata, Pak Pendeta, ini buah sulung saya. Apa itu? Mangga dari tetangga. Tolong Pak, silahkan Bapak kupas kulitnya dibuang, dagingnya Bapak boleh makan, tapi mohon bijinya kembalikan ke saya. Pendeta berkata, ini orang aneh, tapi wajar karena lulusan School of X, jadi agak aneh sedikit. Dia kupas kulitnya, dia makan dagingnya,
dia kembalikan bijinya kepada Anda. Anda pulang hanya bijinya. Pendeta berpikir, apakah akan dikeramatkan karena bekas makananku, katanya. Tapi dia tidak tahu rahasianya. Anda bawa pulang bijinya. Anda tanam. Misalnya Anda beri pupuk super hebat, dalam waktu 2-3 minggu, tumbuh, saudara. Wah, misalnya kan, tumbuh. Tumbuh kan menghasilkan apa? Pohon apa? Mangga. Dari biji mangga, keluar pohon mangga. Nah, dari biji menghasilkan pohon ini, dari satu pohon, misalnya, Anda dapat, katakanlah, 10 buah. Lalu Anda petik 10. Perpuluhannya berapa? 1. Datang lagi ke pendetamu. Pak pendeta, yang dulu itu buah sulung, sekarang ini perpuluhan, Pak, katanya. Mohon syaratnya seperti waktu lalu. Kupas kulitnya, makan dagingnya, kembalikan bijinya. Pendetanya berkata, memang aneh tenan wong iki, katanya. Sekolah mana toh? School of X. Pantes, aneh kabeh, dia berkata. Dia makan, dia kembalikan bijinya. Anda bawa pulang. Ini pendeta ngomong sama istrinya. Waduh, ini orang paling aneh. Bijinya dibawa pulang, katanya. Terus Anda bawa pulang. Anda tanam lagi. Tumbuh lagi. Tapi yang 9 Anda makan dengan keluargamu sendiri. Jadi Anda nanam berapa biji, kemudian 10. Dari 10 biji tumbuh 10 pohon. Jadi Anda punya berapa pohon sekarang? 11 pohon. Masing-masing seragam. 10 lagi buahnya misalnya. Panennya serentak sama-sama. Anda punya buah berapa? 110. Anda makan 110 itu Anda perpuluhannya berapa? 11. Bawa ke pendetanya lagi. Pak pendeta, ini 11 mangga. Bijinya kembali lagi. Iya Pak, kembali. Memang wong aneh tenan ini. Silakan dimakan Pak. Dimakan oleh pendetanya, 11 dibagi dengan keluarganya. Semua kenyang karena 11 mangga, 11 bijinya Anda bawa pulang. 110 kan Anda punya ya? Anda kemudian tabur lagi. Tanam lagi. Anda punya tambahan 110 pohon, ditambah berapa? 11. Jadi berapa? Hah? Nah segitu pokoknya. Hitung sendirilah. Lalu kemudian masing-masing menghasilkan 10. Lalu akhirnya Anda tuai semua. Buahmu berapa? 1.210. Perpuluhannya berapa? 121. Anda berikan ke pendetanya. Pendeta berkata, Anda mau membuat saya sakit perut atau sehat? Ya terserah Bapak mau untuk apa, tapi yang penting, bijinya kan? Iya Pak, bijinya kembali. Nah saya mau beritahu saudara, biji itulah kekuatan pelipat gandaan sebetulnya. Nangkep? Semua berkat yang Allah berikan dalam hidupmu, di dalamnya ada daya multiplikasi, daya pelipat gandaan. Tapi daya pelipat gandaan itu tidak pernah berlipat ganda kecuali ditanam atau ditabur. Nangkap saudara. Nah kalau Anda dibujuk setan mau, Anda akan consume semua, Anda akan makan semua. Ada tuh orang yang makan sebijinya? Kalau kecelakaan itu ketelan. Coba Anda makan biji mangga. Itu melotot 3 bulan, saudara. Anda akan kenyang terus. Waduh, itu irit sekali. Kalau School of X makan biji mangga semua, kenyang 6 bulan. Tidak usah ada makan siang, makan semua melotot begini. Gak ada orang ngantuk. Karena semua bergumul dengan biji mangga di sini di perutnya. Setan selalu berkata, makan semua, atau kamu kurang. Pada saat Anda dapat hanya 1 buah. Lihat, inilah pergumulan yang paling berat. Kalau Anda sudah menghasilkan 1000 buah, ya, Anda berikan 100 ke orang lain, ini nggak masalah. Tapi kalau Anda punya cuma 1, beranikah engkau ambil yang bijinya yang kebetulan gede sekali bijinya, dan dagingnya cuma sedikit ini, untuk Anda yang gede ini ditabur. Berani nggak? Atau Anda berkata, biar Pak saya presto aja Pak ini. Saya makan biji presto. Nah, coba silakan kalau mau saudara.
Iblis akan berkata, jangan dipresto. Kalau kurang dibakar. Lumayan kan? Dikerokotin gitu, dikit-dikit gitu. Nyambung hidup. Setiap berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Di dalamnya ada daya multiplikasi. Pelipat gandaan. Kalau tidak engkau tabur itu, maka itu akan membuat berkatnya berhenti. Makanya sampai 3 ayat dia ngomong. Bahwa engkau ini berhak terima buah yang ada bijinya. Sebab itu yang menghasilkan pelipat gandaan untuk apa yang kita terima. Orang Kristen yang berhenti menabur, dia akan berhenti menuai. Karena sebetulnya daya multiplikasinya Anda patahkan, Anda hentikan sendiri. Nah, sekali lagi, tuaian yang diharapkan menentukan jenis dan jumlah benih yang ditabur. Tapi kenapa harus Anda tabur? Karena Anda harus tahu ada daya multiplikasi yang luar biasa dalam setiap berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Sekarang buka 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Silahkan dibaca. Suatu hari saya khotbah di gerejanya Robert Layarden bulan Januari yang lalu. Dan saya lihat ada amplop persembahan dari gereja dia. Terus saya bawa pulang. Karena ada ayat yang mengutip dari ayat ini dari terjemahan lain. Yang berkata begini. An uncommon harvest always requires an uncommon seed. Tuaian yang tidak wajar, yang luar biasa, yang uncommon, yang tidak biasa-biasa. Selalu butuh akan benih yang tidak biasa-biasa. Anda ingin tuai yang tidak biasa-biasa, Anda nabur yang tidak biasa-biasa. Nangkap saudara. Jadi kalau kita ini diajari setan hidup kikir, saya berkata bahwa itu berbahaya sekali. Anda menelan semua potensi multiplikasi yang Allah berikan dalam hidupmu. Dulu kalau saya sekolah minggu, atau kita anak kecil kan diajar. Rajin, pangkal, pandai. Terus apa? Hemat, pangkal melarat, saudara sebetulnya. Ya, hemat, pangkal, kaya kata mereka. Itu kan dimasukkan. Jadi kita diajari hemat, pangkal, kaya katanya. Itu budak. Memaitkan hidup. Tapi kita orang rohani. Ketika saya sekolah minggu, saya berdoa tidak ada sekolah minggu Anda yang menyanyikan lagu-lagu kuno yang tidak keruan itu. Setiap kali kolekte, gurunya berkata, anak-anak, sekarang waktunya kita kolekte. Lalu semua keluar, keluar. Semua uang rupiah. Dulu kan nggak ada uang logam lah. Uang rupiah gambar tentara, 100 warnanya apa gitu. Atau uang 5 rupiah, uang berapa gitu ya. Dikeluarkan 5 rupiah. Terus nyanyinya lagunya apa? Persembahan kami sedikit sekali. Apa? Kiranya Tuhan terimalah dengan kurang ajar itu saudara. Karena saya tahu itu lagu kurang ajar. Tuhan itu dianggap kayak pengamen jalanan. Kecek. 100, makasih om. Loh Tuhan kok begitu? Aduh saya bilang, ya kalau Anda ngajar sekolah minggu berhenti ngajari kayak gitu. Terlanjur Pak bertobat di depan para anak-anakmu itu saudara. Itu ngajari anak-anak jemaat melarat itu saudara. Loh kok Anda masih hafal ya? Nah itu loh bayangin. Sekolah minggu itu. Saya masih hafal saudara. Tapi saya tangking, saya tendang keluar dari hidup saya. Ya men saudaraku. Jangan ngajari kayak begitu. Kalau Yesus, pokok kita caranya gini-gini boleh lah. Tapi kalau persembahan kami sedikit sekali. Waduh. Kiranya Tuhan terimalah dengan prihatin di hati. Nah itu benar saudara. Prihatin dong anak-anaknya kayak begitu. Jadi berdoa jangan ngajari yang kayak begitu. Saya bilang heran sekali. Ada lagu-lagu yang ngajar biar miskin di sini, kaya di sana. Belum tentu saudara. Nah, miskin sini, miskin sana kan repot. Kalau Anda lihat jemaat Laodikia, ya, yang paling tinggi itu Laodikia itu udah di bumi sebenarnya kaya loh, saudara. Cuma sekali lagi, memang kekayaan itu jangan dicintai, saudara. Ingat, harta itu jangan Anda tambah dengan kasih. Jadi monster ganas dalam hidupmu. Yang ditelan siapa? Dirimu sendiri. Dimulai dari dompetmu, saudara. Dan engkau ditelan hatimu, ditelan habis. Jangan cintai harta.
Pakai untuk Tuhan, pakai untuk kerajaan Allah. Nah sekarang naburnya gimana Pak? Saya mau tegaskan ya, terus terang saya berkata pada Anda, kalau Anda perpuluhan, kembalikan ke gereja lokalmu. Di tempat di mana di situ Anda dapat makan secara rohani. Makanya orang bergereja lokal itu akan membuang banyak kebingungan. Di Jakarta tuh banyak orang bingung, lah Pak, saya tuh keliling tuh Pak. Dia, lah kamu gereja apa? GKJJ. Apa itu? Gereja Kristen jalan-jalan. Nah, waduh lah kok jalan-jalan? Iya, saya jalan-jalan Pak. Jadi tiap Sabtu tuh bingung, lihat koran. Kebaktian mana ya lo? Oh, berarti kamu gereja Kristen koran Indonesia. Saya berkata, cuma koran. Ke gereja mana lihat koran? Jakarta banyak. Itu katanya ada yang pernah survei, itu bisa puluhan ribu loh saudara. Yang tiap minggu tuh beredar. Setiap minggu beredar. Seperti di kitab Ayub. Tuhan tanya pada seseorang oknum, kamu dari mana? Beredar. Itu problem, saudara. Problem, beredar. Sama di Alkitab itu komplit. Banyak orang beredar. Di Ayub juga ada yang beredar. Saudara. Jadi mereka bingung, Pak, saya ini perempuan kemana? Nah, saya kalau sudah begitu, saya bilang, ya sudah, berikan di tempat di mana kamu dapat makan. Tapi harusnya kamu bergereja lokal. Wah, nggak ada yang cocok, Pak. Masa gitu sih, saudara? Ya, tapi mungkin ya dari egonya sendiri aja yang tidak mau didisiplin, ya. Tapi kalau kita bisa bergereja lokal itu anugerah, saudara. Mesti berdoa, minta anugerah Tuhan supaya Anda itu terhisap dalam gereja lokal secara baik. Sehingga Anda tidak usah kebingungan. Kemana mesti mengembalikan perpuluhan. Ya. Tapi kalau taburan, Anda boleh kemana saja. Yang Tuhan gerakkan boleh. Nah, selalu ada orang tanya gini, Pak, apa harus perpuluhan itu gereja lokal? Kalau gereja saya sudah kaya, gereja kaya itu bukan urusanmu toh. Kelas atau bukan? Apa ada atau karunia center kelas? Kenapa sih orang tanya, Pak, dibagi-bagi gimana? Satu, merasa banyak. Dua, tidak rela gerejanya terima. Tiga, ingin nolong orang lain, tapi tidak mau memberi lebih dari 1/10. Ya, kalau saya berkata gini, oh perpuluhannya kembali ke gereja lokalmu tuh. Lah Pak, kalau yang sana membutuhkan, tambahi dong. Wah jangan Pak, lah itulah masalahnya. Masalahnya kikir hatinya. Ya saya mau tegas saja supaya tidak menimbulkan kebingungan. Kalau itu perpuluhan, Anda tidak peka-peka sekali dengan suara Tuhan, Anda takut keliru, kembalikan ke tempat di mana Anda dapat makan secara rohani, selesai. Kecuali Anda dengar Tuhan berkata, gitu ya, jelas ya lah, urusan lain. Tapi kalau enggak, kembalikan. Supaya gampang. Kalau yang lain tambahi dong. Kenapa enggak 20%? Yang 10% untuk Anda bagi kemanapun Tuhan gerakkan saudara. Aman toh? Ya, daripada terus dipertanyakan dalam kehidupan kita. Problemnya karena orang tidak mau memberi lebih dari 10%. Tapi sekarang kalau Anda mau menabur, ya boleh aja di tempat dimanapun Tuhan gerakkan saudara, kepada siapapun, kapanpun Anda digerakkan Tuhan, silahkan tabur. Taburi. Dan kalau Anda tahu ada penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan khusus untuk kemana, lakukan. Itu baik. Kami gereja juga begitu, memberkati. Perpuluhan kami semua masuk ke sinode. Semua masuk. Tapi kita nabur ke tempat lain juga banyak. Lebih daripada perpuluhan kami seringkali. Ya, jadi itu bagian yang ditabur. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa nabur yang baik? Nah, kalau Anda tidak terlalu peka sekali dengar Tuhan bicara, tapi ada gerakan untuk menabur. Coba lihat Yesaya 32 ayat yang ke-20. Lihat, harus nabur di tempat terdapat banyak apa? Jadi ya mesti pinter tuh, nabur di tempat yang apa? Subur. Banyak air. Kami ini gereja seringkali memberkati ministry-ministry besar. Kayak Benihin nih, kita setiap bulan itu saudara. Kita nabur ke ministrinya dia. Beberapa hamba Tuhan kita taburi. Yang kita kenal, ngerti, ini luar biasa, tabur. Satu hari saya dikeluhi oleh seorang teman. Ya saya akhirnya nyadari ya saudara ya, cara berpikir kita ini kadang-kadang kacau. Dan kalau orang tidak punya understanding itu akan kacau balau. Dia berkata gini,
Sampai dia marah sekali. Dia berkata gini, kenapa gereja itu memberi, ya dia bukan jemaat ya, tapi dia bilang, kenapa gereja memberi ke pelayanan yang besar-besar? Kenapa dikirim ke luar negeri? Ke Amerika? Kita ini kan sedang krisis ekonomi. Kenapa nggak disalurkan ke yang membutuhkan saudara-saudara kita? Nah, saya tertawa aja dengar gitu ya. Saya bilang ya kamu mungkin understanding kita berbeda. Saya percaya bahwa kita harus memberkati orang miskin. Iya, saya percaya itu. Dan itulah yang dipesankan para rasul kepada Paulus, jangan mengabaikan atau melupakan orang miskin. Tapi dalam kaitan menabur, kalau Anda mau nabur sesuatu, Alkitab mengajar, taburlah di mana terdapat apa? Banyak air. Nabur itu gini loh saudara, nabur itu seperti Anda nyimpan uangmu di bank supaya dapat bunga. Orang nabur itu mengharapkan menuai nggak? Iya. Tapi jangan semata-mata karena ingin tuaiannya. Ya, tapi Anda nabur itu wajar. Anda akan mengharapkan tuaian. Apakah secara rohani atau jasmani. Nggak masalah. Tapi Anda akan mengharapkan bahwa itu akan Anda tuaikan satu kali. Kalau Anda punya uang misalnya. Saya mau tanya. Ada dua bank. Satunya bank yang sehat sekali. Satunya bank yang hampir dilikuidasi. Saya mau tanya. Yang butuh duit bank sehat ini atau bank yang hampir dilikuidasi? Yang butuh duit. Yang hampir ditutup kan? Kalau Anda punya uang, Anda masukkan kemana? Kenapa nggak bank yang membutuhkan? Ayo. Hilang kan duitnya kan? Nah, kok pinter? Menabur di tempat terdapat banyak air. Itu saudara. Kalau suatu ministry, hancur-hancuran saudara. Hancur, semuanya hancur. Ya hancur. Sudah tabur ya hilang. Makanya Tuhan berkata apa? Kamu kalau nggak punya, yang ada padamu diambil. Kalau kamu punya malah ditambahi. Itu hukumnya begitu. Nah, ini tantangan, challenge buat gereja lokal. Makanya kita ini perlu Roh Kudus itu kerja kuat di tengah-tengah kita. Kegerakan rohani besar itu menciptakan tanah yang subur. Untuk jemaat nabur. Waktu mereka nabur, berkatnya luar biasa. Ngerti? Makanya setiap revival terjadi, mesti secara keuangan itu akan diberkati. Kenapa? Karena tempat itu langsung jadi ladang yang suburnya luar biasa. Ngerti saudara? Jadi Alkitab ngajari gitu. Kalau Anda mesti pinter-pinter. Nah kalau Anda, Pak ini kekurangan, sembahyang. Tuhan, boleh nggak aku ambil bagian? Itu bukan taburan. Anda memiutangi Tuhan. Kalau Anda itu memberi kepada orang miskin, Anda ngutangi Tuhan. Ya toh? Nah Tuhan kembalikan nggak? Kembalikan saudara. Pasti dia berkati kita juga. Tapi kalau ada waktunya di mana Anda digerakkan nabur, aku mau nabur. Aku pengen tuaian luar biasa dalam hidupku. Bukan hanya jasmani, rohani. Nah Anda lakukan itu. Ngerti saudara? Kalau Anda ngerti ini, Anda tidak keberatan ditaruh di tempat yang hebat itu nggak keberatan. Justru Anda berkata ini akan dimanfaatkan dengan maksimal. Karena ministrinya terbukti hidup. Pelayanannya hidup dan kenyataannya luar biasa. Tapi kalau Anda tidak bijaksana, ya ngamuk-ngamuk gini. Nah itu seperti waktu ada perempuan ngasih minyak narwastu dicurahkan di kaki Yesus. Ada yang protes toh, oknum muridnya Tuhan. Itu borosan. Uang begini harusnya diberikan kepada siapa? Orang miskin. Saya dengar orang mengeluh gitu. Yang dipakai itu orang miskin dipakai terus. Tapi bukan karena dia peduli orang miskin sebetulnya. Satu hari saya di Jakarta terakhir ini, tanya saya telepon sama orang. Saudara. Pendeta, saya nggak sebut namanya. Maaf Pak, Bapak dari STT mana? Wah STT apa ya? Bukan Undip, ini bukan STT. Sekolah tinggi sekali, gitu kan ya. Oh saya itu nggak pernah sekolah teologi ya. Oh saya dari STT ini. Oh baik. Bapak umurnya berapa? Sekian umurnya. Saya sudah hampir 70. Wah hebat, sudah tua, saudara, tua. Terus dia bilang, Bapak ini mau kuliah, mau memberikan ceramah apa?
Ekonomi Alkitabiah ini intinya apa? Oh ya maaf Pak, saya kalau suruh cerita sekarang kan saya kayak seminar dengan Bapak. Intinya aja, oh nggak bisa intinya. Bapak tolong datang. Wah nggak bisa. Loh kok saya suruh seminar? Ya maaf, saya lagi persiapan. Saya bilang, kalau Bapak mau, Bapak boleh datang. Dari intinya saya mau nangkap gini, orang ini khawatir, saya ngajar orang supaya tamak akan harta dan kaya raya. Tapi saya bilang salah besar. Saya ngajar orang tentang bagaimana jadi pengelola uangnya Tuhan. Kenapa masih ada orang miskin di antara gereja Tuhan? Karena anak-anak Allah itu selfish, mementingkan diri sendiri. Tidak ngerti how to give, bagaimana menabur, dan supaya dapat tuayan. Nangkap saudara? Jadi kalau Anda dan saya itu menabur, saya berkata tabur di tanah yang baik. Oke? Teruskan, Yeremia pasal 4 ayat 3. Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga. Jangan menabur di tempat apa? Makanya gerejamu itu jangan berantem terus saudara. Ntar Tuhan tidak akan memberikan benihnya. Kalau Anda berantem banyak duri, saling melukai itu kan repot saudara. Ya. Jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Ini penting sekali buat kita kok ngerti. Di mana sebetulnya kita mesti menabur saudara. Jadi mesti Anda wise, bijaksana, ngerti di mana Anda harusnya menabur. Nah, sekarang begini saudara. Kalau Anda menabur, ya hal yang berikutnya saya mau katakan, Anda juga boleh punya pengharapan bahwa Anda akan menuai. Karena hukumnya menabur menuai sih, bukan menabur. Tapi menabur dan menuai. Nah, kita nggak usah munafik ya, dan berkata, oh saya nggak membutuhkan, saya hanya naburi saja kok. Ya bodoh. Anda akan kena teori apa boleh buat tak saudara. Anda nabur, Anda pasti nuai. Apakah itu rohani atau jasmani? Bisa. Bisa Anda nabur yang jasmani, Anda terima yang rohani. Oh bisa sekali. Ya, saya nanti akan sampai kepada saat di mana saya akan ngajar, itu uang itu channel, saluran. Ya saya pernah sampaikan dulu sebagian pada saudara. Jadi kalau Anda memberkati itu secara rohani, itu punya channel buat saudara. Nah, kalau Anda mau lihat contohnya, coba lihat di cerita tentang ketika Daud melawan Goliat. Coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Coba ya dibaca. Kita kasih ayat banyak lah, tapi jangan terlalu banyak lah. Ya, lihat mulai ayat 17. 1 Samuel 17, mulai ayat 17. Itu sudah habis kan? Jadi saya geser ke blok yang terakhir. Betul ya? Oke, 17. Ini ada berkat Tuhan besar, Pak. Silakan dibaca sampai dengan ayat yang ke-27. Ayo, ikuti saudara, ikuti dulu. Nanti tak tunjukin sesuatu yang menarik di sini. Persiapan baris. Begitu baris siap, Goliatnya muncul. Goliat muncul, nantang perang, bubar. Gitu ya. Besok paginya baris lagi. Nantang perang lagi, bubar. Terus berhari-hari. Ada orang yang tahan gitu ya. Wih, terus baris, bubar, baris, bubar. Satu hari Daud disuruh bapaknya, ini kirim buat kakakmu dan kirim buat komandannya. Loh, bapaknya Daud itu pintar. Kenapa kok komandannya dikasih? Kenapa? Supaya anaknya jangan ditugasi yang berbahaya, nanti mati. Ngerti saudara ya? Yang nentukan komandannya, maju atau kamu sini aja. Nah kalau komandan dapat pemberian dari ini, oh ini si Eliab, si ini, jangan disuruh-suruh dah. Supaya nanti, aku sekarang sudah terima. Itu suap menyuap itu dari zaman dulu sudah ada saudara. Bapaknya pintar, jadi itu menjalin persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah ini sudah pintar. Karena kalau ngelihat dengan mata rohani ketahuan semua. Isai itu juga orangnya luar biasa. Nah terus kemudian kita berkata gini. Waktu Daud sampai ke sana, ya itu kan lagi baris semua. Tampillah pendekar itu. Begitu tampil, Alkitab berkata, semua orang Israel, termasuk Daud nggak saudara? Hah? Semua orang Israel termasuk Daud nggak? Coba lihat. Ayat yang ke-24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi pada waktu itu Daud sudah dapat belum? Sudah kan?
Lihat ayat 22 itu Daud menurunkan barangnya, berlari-lari ke tempat barisan, ya toh. Kan dia kan bagian dari barisan. Waktu Goliat muncul, semua ketakutan, semua lari. Daud lari gak? Lari. Nah lari toh. Ketika dia lari, dia dengar satu berita. Nah, yang dia dengar apa? Terusin. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Terus perhatikan, ini kabar baiknya. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi orang ngomong, waduh kalau bisa kalahin dia enak tuh. Raja janji kasih kekayaan, kasih anaknya jadi menantunya, bebas pajak, dianugerahi segala macam. Daud waktu dengar begitu dia berkata, hah? Terus dia bilang, apa? Tahu ada hasilnya, ada kemungkinan terima yang kekayaan besar, bebas pajak, menantu raja. Langsung dia berkata begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang itu? Jadi tanya, kamu mau apa? Terus Alkitab berkata, lalu diceritakan, lalu berkatalah, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Rakyat tadi menjawab, cerita lagi, akan dapat ini. Langsung berubah, saudara. Lalu dia berkata, apa yang dikatakan? Kalau Anda baca seterusnya, dia berkata, ini luar biasa. Dia berkata, mengapa engkau datang Eliabnya marah dan sebagainya kalau Anda baca. Tapi Daud berkata, aku bisa ngapain? Aku hanya ngomong aja. Dan dia langsung perkataannya berubah. Saudara. Dia perkataannya berubah. Dan dia berkata, ini aku bisa ngalahkan dia. Kenapa? Sebab sebetulnya dia melihat akan hasilnya. Tahu saudara? Kalau Anda berkata, Anda lihat akan terusnya didengar oleh Saul dan dia nantang Goliat. Dia tadinya ketakutan. Dia dengar berita. Kalau ngalahin, dapat harta banyak. Anak raja jadi istrinya. Bebas pajak. Kemuliaan. Lalu berhenti. Coba ulangi lagi. Dapatnya apa? Ini. Berani kalau gitu. Dapatkan. Apa sih? Kekayaan, bebas pajak, menantu raja. Berani gua. Dihadapin betul, saudara. Allah itu ngerti, manusia itu kalau tidak termotivasi oleh hadiah, nggak jalan. Ya, nggak jalan. Anda kan sekolah ini kan punya motivasi semua tuh. Ya, ayo. Nggak apa hanya meluangkan waktu. Nggak mungkin. Semua ada motivasinya. Daud itu ya begitu. Karena itulah Tuhan itu banyak memberikan janji. Tapi Tuhan tidak memberi janji palsu loh. Beneran itu saudara. Daud itu begitu. Dari ketakutan dia dengar begitu langsung. Coba ulangi lagi. Dia dengar. Cuma gitu aja kok kecil. Itu kan orang tidak bersunat. Kecil katanya. Malah bisa ngalahin dia. Ngomong kemana-mana. Kakaknya dengar ngamuk saudara. Saul dengar dipanggil. Lo berani? Berani katanya. Kenapa? Hadiahnya. Orang nabur nuai enggak saudara? Apa boleh buat? Hukumnya begitu. Tuhannya yang mau begitu. Bukan selama bumi ada, maka menuai, menabur dan menaburlah akan berlaku. Enggak, menabur dan menuai. Apa boleh buat? Kalau Anda jadi seorang petani, Anda kerja keras, Anda menabur. Dan naburmu di tempat di mana banyak air yang subur. Dan menabur di tempat di mana tidak ada duri tumbuh. Kalau gereja kita itu subur. Dan kemudian gereja itu tidak banyak durinya. Dan tidak saling menyakiti. Orang nabur dengan sukacita. Dan orang akan menikmati yang luar biasa dari Tuhan kita. Amen saudara. Nah ini penting dalam hidup kita. Penting. Jadi kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, Anda akan bisa mengerti bagaimana cara menabur. Sekarang teruskan Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetap kita menabur dengan pengharapan pasti kita akan menuai. Itu pengharapan yang wajar. Dan Tuhan ngerti itu. Silahkan, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Ya,
Jadi dari pagi-pagi sudah nabur, ya. Dan jangan istirahat. Artinya Anda harus punya gaya hidup sepanjang hari itu, gaya hidup seorang yang menabur. Nah, mau praktek gampang. Anda kan jadi guardian angel untuk masing-masing. Bu, mikirkan yang terbaik untuk momongan saudara itu loh. Untuk anak asuhmu itu Anda pikirkan yang terbaik. Coba dilihat. Anda nabur yang baik, nanti kan malaikatmu sendiri akan nabur yang baik kepada saudara. Loh, mancing. Bukan, kalau mancing itu kita kan cari di laut ya. Kita kan nggak nabur, ini nabur kok. Kalau judi apa? Tidak jelas, tidak pasti. Ya toh? Kalau ini pasti. Petani itu kan pasti, nabur nuai. Kalau mancing itu kan Anda cari di tempat di mana Anda tidak menabur. Mancing itu kan Anda cari umpan. Umpan kan ditarik lagi, saudara. Ini enggak, nabur. Beda, filosofinya berbeda. Mirip tapi tidak sama. Anda mau tahu nabur nuai itu gampang. Bu Indri pernah, Cor Avan sini lah yang dari, gampang, mau tahu prakteknya? Coba senyum kepada sebelahmu. Coba senyum. Loh, nuai lah. Gampang. Nabur nuai, saudara. Jadi, itu harus dari filosofi, gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita. Kalau Anda berhenti nabur, ya Anda berhenti menuai. Lihat sekarang pasal yang sama, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Silahkan dibaca. Nah, ada orang-orang yang selalu gitu. Wah, ini kok selalu melihat keadaan. Terus Anda lihat gitu ya. Wah, ini kok anginnya gini, ini awannya begini. Enggak nabur, enggak nuai. Ya, ada orang-orang yang selalu melihat keadaan. Dan itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Nanggap ya. Kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Satu aja sebelum kita selesai. Ya, silahkan. Ini yang terjadi ya. Saudara mesti hati-hati. Ini good questions. Ini bukan soal bukan soal hanya uang, saudara. Ini menyangkut nanti banyak hal. Ini nanti realita yang Anda akan hadapi. Saya sudah mencoba dari tahun lalu mengingatkan, tetapi kadang-kadang lupa. Orang lupa itu ya boleh tahu tidak ada hukumnya, lupa ya. Tapi kalau sengaja melupakan ya jangan. Gini, saudara. Kalau ini gereja kan Anda punya pimpinan ya, Anda punya pendeta, punya gembala. Anda mungkin di sinilah posisinya ya. Pak, gimana kalau gembala saya nggak ngerti soal itu? Ingat begini, kita ini hidup dalam 2 sisi. Sisi yang pertama, kita hidup sebagai anggota gereja, anggota jemaat. Sisi yang kedua, kita hidup sebagai pribadi. Di depan Tuhan juga sama, kita ini bagian dari jemaat, tapi juga kita ini pribadi. Nah, kalau Anda berhadapan dengan gembala Anda sebagai anggota jemaat, dia belum ngerti hukum ini, dia belum mengalami terobosan soal uang, ya sudah, yang paling bisa Anda buat mendoakan dan sharing. Tidak lebih dari itu. Jangan paksa, jangan nguliahin pendetamu. Anda akan dalam masalah besar, saudara. Percayalah pada saya. Dan semua jenis pembaharuan Tuhan, dengerin baik-baik saudara, tidak pernah dari bawah ke atas. Pembaharuan yang murni dalam setiap gereja lokal itu harus dari atas ke bawah. Ini yang Ed Cole seringkali katakan, kalau orang tidak mau mengalami pembaharuan dari atas ke bawah, dia akan mengalami perubahan dari bawah ke atas. Dan kalau dari bawah ke atas, itu namanya pemberontakan dan perpecahan gereja. Itu akan terjadi. Nah, para hamba Tuhan yang tidak mau diubah, ya nanti kalau dalamnya sendiri sudah ngalami, karena jemaatnya mungkin ke gereja lain atau kemana, ini akan goyang di sini, saudara. Dan itu menyakitkan sekali. Jangan Anda jadi motornya untuk keresahan dalam gereja.
please saya minta. Kalau Anda sudah tidak sadar, waduh bukan di sini lagi tempatku, pamit dengan baik, jangan bawa satu orang pun kecuali anggota keluargamu yang masih di bawah otoritas saudara. Oke. Nah, jadi caranya gitu. Kalau Anda mesti pamit dengan baik-baik, dengan damai sejahtera, dilepas dengan baik, tanpa menimbulkan heboh. Jangan ceritakan ke orang lain, hanya pribadimu. Kalau masalah keuangan tadi, kalau ini gembalanya belum mengerti ya, belum sampai pada titik seperti itu, ya simple. Anda mesti sharing, doakan dia. Selesai. Tidak lebih dari itu. Ya, jangan dipaksa, jangan dihakimi. Ingat karena pembaharuan pikiran berbeda, ukuran iman bisa berbeda. Pak, tapi itu kan berat karena dia pemimpin. Saya tahu. Tapi bukan tanggung jawab kita sebagai anak buah untuk guruin dia, saudara. Kita doakan supaya Allah mengubah. Dia sanggup mengubah kita, dia sanggup mengubah semua orang. Sikap kita harus rendah hati. Jangan mulai dengan kesombongan. Hanya karena Anda merasa tahu lebih banyak. Nah, tapi sebagai pribadi, saudara bisa jadi penabur. Nanti di tengah-tengah gereja itu Anda akan jadi saksi. Ketika engkau mengalami kelimpahan, berkat, mujizat Tuhan. Mau nggak mau. Orang akan datang berkata, hei ini lain. Nangkap saudara ya. Saya ngomong terus terang pada Anda begini. 6 tahun lalu, gereja kami itu mengalami perpisahan. Pisah. Saya lebih sedikit nggak Bapak ya. Karena tanggung nih, pisah. Dan waktu pisah, berat sekali karena hampir separuh kira-kira yang pergi. Semua yang senior hampir 90% pergi. Jadi orang luar berkata dengan gampang, ya ini ditinggal, mayoritas kan dia pasti yang salah. Saya berkata, semua bentuk seperti itu salah semua. Tidak ada yang betul. Cuman dalam prosesnya memang cerita kami berbeda. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata pada saya begini. Jangan buka mulut. Saya diberi penglihatan. Ketika saya kecil dulu ikut lomba gigit sendok dengan kelereng di atasnya. Kita mesti jalan sampai ke garis finish dengan pertama. Tapi kelereng tidak boleh jatuh. Dia bilang kalau kamu tuh aku seperti kelereng. Kalau kamu buka mulut jatuh. Kamu kehilangan aku. Kamu sudah kehilangan teman banyak. Kamu kalau buka mulut, bela diri, counter perkataan negatif, kamu akan kehilangan aku. Sebab mereka juga anak-anakku. Ya, jadi kamu mesti belajar mengampuni dan tutup mulut. Saya tutup mulut betul saudara. Saya minta satu orang di gereja, Pak Sumarso itu yang Anda temui di Kalimantan, jadi juru bicara kami. Saya berikan versi rohaninya. Tidak nyalahkan siapapun. Inilah kehendak Tuhan. Yang terbaik sekarang ini seperti ini. Nah, versi rohaninya. Jadi orang tanya itu dijelaskan oleh Bapak ini dengan versi rohani yang kami beri. Tapi di luar, saudara, waduh, itu beritanya menyakitkan sekali. Dan saya bersyukur, Tuhan itu sejak itu loh, saudara. Tuhan itu seperti tutup telinga saya dari semua berita negatif. Saya dikitari teman-teman yang begitu baik. Yang tidak semua berita negatif itu sampai ke telinga saya. Karena kalau Anda sekuat-kuatnya orang, Anda dengerin semua negatif tentang Anda dari omongan orang, Anda tidak kuat, mental breakdown, saudara. Nah ini teman-teman baik, dia nyaring. Yang tidak perlu dia diemin. Jadi ditutup semua itu. Yang perlu, yang mereka merasa saya perlu dengar, saya diberitahu. Tapi yang lain ditutup, yang aneh-aneh tutup semua mereka. Sehingga saya terus cari Tuhan. Dan gereja itu anehnya begitu mereka pergi. Minggu berikutnya tidak berkurang yang datang. Tuhan itu kirim orang dalam jumlah yang sama seperti yang pergi. Aneh saudara. Jadi kebaktian itu nggak kerasa. Kira-kira 3 bulan kemudian baru jemaat sadar. Loh, ini kok nggak ada. 3 bulan kemudian. Tapi kita praktis tidak mengalami goncangan apa-apa. Nah, di lingkungan kami sendiri, saya ini terus terang dianggap seperti orang punya kena kusta. Nggak ada yang mau deket. Utang gereja berat, gereja hampir disita, ditinggal pergi begitu banyak orang. Di luar diomongin sesat segala macam, habis. Sudah. Tuhan berkata, tutup mulut, diam. Nah pada waktu itulah saya belajar diam. Dan rupanya itu nolong. Akhirnya apa yang terjadi, Tuhan mulai berkata begini. Sekarang, dulu kami nggak memberi perpuluhan ke sinode, saudara. Karena saya merasa kita sendiri kurang. Waktu Tuhan mulai bongkar hati, dia mulai berkata,
hatimu tidak beres. Kamu boleh kurang, hakku kembalikan. Jadi saya mulai memberi. Nah, pengurus yang lain kan ngerti jumlah itu berapa yang masuk. Dalam waktu kemudian singkat, nggak ada, ya setahun kemudian lah, itu terjadi pemulihan luar biasa soal keuangan. Sampai kami lunas utang itu semua orang tahu. Dan kami mengalami pesta rohani yang luar biasa. Nah, dari apa yang kami alami, itu akhirnya yang lain toh tahu. Bahwa dia mengalami sesuatu dari Tuhan. Tanpa teriak-teriak, tanpa bicara. Tutup mulut, kerjakan apa yang dari Tuhan. Orang akan lihat buahnya. Melihat khotbah lebih penting dari mendengar khotbah. Kalau itu diterapkan, saya yakin luar biasa. Ya. Berkaitan dengan masalah hubungan dengan gembala, Anda mesti sedikit hati-hati. Sharingkan, kalau Anda tahu dia nggak bisa nerima, jangan dipaksa. Belum waktunya, didoakan sampai dia ngerti. Ya. Nah, tapi sebagai pribadi dengan Tuhan, Anda jadi penabur. Hukum ini berlaku secara juga pribadi. Oke, saya berdoa mulai hari ini jadi penabur yang baik. Kita berdiri sama-sama. Besok kita teruskan, besok hari apa ya? Cepat sekali ya, besok terakhir. Dan saya beri waktu Anda selesai break sampai Jumat sore. Gary Oliver akan datang lusa dan kita pesta rohani 3 hari. Dan kita akan nikmati konser yang baik. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan biarkan Kau tanamkan setiap perkataan firman dalam hati setiap kami. Jadikan anak-anak-Mu, jadikan kami semua seorang petani yang baik, yang tahu menabur dan menuai. Kami bersyukur memeteraikan semuanya yang menjadikan kami pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Dan dunia akan melihat, akan bukti dari apa yang kami lakukan, yang kami tabur akan kami tuai. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik. Dan berkati sore ini, kami nikmati sore ini bersama dengan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati berkata, Amin. Yep.